Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Di balik kemegahan dan kekayaan seni Timur Tengah, tersimpan kehangatan masyarakatnya yang ramah dan tulus, menjadikan tempat ini sebagai tujuan bagi siapapun yang ingin berjelajah. Namun tak perlu jauh-jauh pergi ke negeri Arab sana. Kali ini, Jejak Islam akan mengajak pemirsa ke tempat yang bernuansa kental dengan budaya Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa? Semoga Allah memberkahi dan melindungi kita semua. Masya Allah. Kali ini saya Alvin Brahmandia bersama dengan tim Jejak Islam akan mengajak pemirsa untuk bisa menikmati kehangatan dan juga nuansa Timur Tengah. Dan kali ini kita berada di Ajwad Resto. Masya Allah. Di bilangan Condet, Jakarta Timur, kita akan mencoba menggali dan juga mencicipi makanan-makanan khas Timur Tengah dan juga bagaimana latar belakang Ajwad Resto ini berada. Masya Allah, kita akan coba nikmati kehangatan dan juga suasana di dalam beberapa saat lagi insya Allah. Yuk, kita akan coba, mari. Ajwad Resto merupakan salah satu restoran Timur Tengah yang berlokasi di Condet, Jakarta Timur. Resto ini memiliki bangunan yang terbilang cukup tertutup jika dilihat dari luar. Namun, begitu masuk ke dalam, Anda akan disambut dengan interior khas Timur Tengah yang didominasi warna gold dan coklat tua, membuat Anda betah berlama-lama di sini. Masya Allah, pemirsa, saat ini kita berada di dalam area Ajwad Resto yang pula di dalamnya juga ada Ajwad Store yang menjual berbagai macam makanan khas Timur Tengah, mulai dari cemilan hingga makanan berat. Ada frozen food, sambosa, kebab, dan sebagainya. Kemudian juga kita lihat ini ada coklat, kemudian juga ada herbal juga, madu Yaman berkualitas, kemudian juga ada saffron, habas sauda, kemudian juga parfum. Dan juga yang utama di belakang ada buku-buku agama Islam yang dapat kita pelajari. Masya Allah, sangat lengkap ya apa yang dijual di sini. Menjual kebutuhan dan juga makanan khas Timur Tengah yang dapat kita manfaatkan. Dan Masya Allah, nanti setelah ini kita akan berjumpa dan berdiskusi langsung dengan pemilik dari Ajwad Resto dan Ajwad Store. Semoga memudahkan, insya Allah. Nuansa Arabian Style yang diusung Ajwad Resto sangatlah terasa. Dilihat dari tempat makan yang berkonsep lesehan dan dihiasi dengan ornamen-ornamen tiang dan kubah emas. Anda akan terpukau dibuatnya, Masya Allah. Sebagai upaya menyebarkan budaya kuliner Arab di Indonesia dan sebagai kecintaannya terhadap dunia kuliner menjadi alasan Ustadz Khalid Basalamah mendirikan resto. Masya Allah, pemirsa, kali ini kita berada di lantai 2 dari Ajwad Resto. Bersama dengan tim Jejak Islam, kita melihat bagaimana nuansa kehangatan terasa di resto ini dengan corak keemasan hitam, gold, dan juga lantai merah. Area lesehan juga ada, Masya Allah, dan aduk biasa juga ada, Masya Allah. Sangat terasa sekali bagaimana kehangatan penyambutan dari Ajwad Resto terhadap kita semua, Masya Allah. Dan setelah ini juga di area dalam, teman-teman semua dan pemirsa semua, ada ruang VIP. Bisa dilihat, Masya Allah. Tentunya dengan reservasi ya, bagi yang akan membawa keluarga, meeting, dan lain sebagainya, bisa gunakan area VIP di dalam, Masya Allah. Dan nampaknya setelah kita berkeliling menikmati suasana dari Ajwad Resto ini, tampaknya tak lengkap ya.
kalau kita akan beranjak untuk bisa berbincang dengan penanggung jawab dari hidangan Ajwa Resto. Kita akan lihat seperti apa hidangan disajikan. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini, insya Allah. Tetap di Jejak Islam. جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق أخلاقي بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا. Pemirsa Jejak Islam, alhamdulillah kali ini kita berada di dapur dari Ajwa Resto dan kali ini saya bersama dengan man behind the gun, masya Allah, orang di balik hidangan yang disajikan di Ajwa Resto. Saya bersama dengan Chef Ridho. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam. Sehat, Chef ya? Gampang? Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Chef Ridho, ini masya Allah ya, kita lagi pas banget, lagi jam peaknya resto ya, lagi sibuk banget, Chef. Kita ingin bertanya, Chef, terkait ini kan hidangan utama dari Ajwa Resto, hidangan paling istimewa sih, Chef, yang best sellernya nih. Best sellernya, masya Allah, di sini banyak seperti. Banyak ya? Tapi yang terfavorit tuh kita ada kambing bakar Menu madu. kambing, menu Oh, kambing Masya sih Allah. paling favoritnya, masya Ya, Allah. Dan Karena- itu yang saya dengar bahan bakunya sudah disiapkan dari hulu sampai hilir ya, oh iya, kita tuh dari peternakan ya, iya, peternakan sendiri. Jadi benar-benar kita follow terus. masya Allah, Ini. masya Allah. Jadi pastinya kita akan tahu kehalalan dari. Betul. Jadi Hewan Ajwa yang Resto juga memiliki rekanan, jadi satu anak perusahaan juga namanya Ada Farm ya. Jadi semua bahan baku semua juga dari sana ya. Iya, Masya Allah, bahan baku kualitas, halal, dan langsung diolah oleh Kang Chef Ridho nih, Masya Allah. Kemudian yang lain ini, karena ini khas Timur Tengah, berarti ada beberapa bahan baku, bumbu-bumbu yang datangkan langsung dari sana ya? Oh iya, kita ada yang impor juga, Masya Allah. yang seperti beras, Beras basmati, ya, basmati yang betul. low karbohidrat. Low carbohydrate. Ya, itu kita harus impor karena di Indonesia mungkin sekarang ada ya. Iya, iya. Cuman kita belum bisa standar kita. Betul. Karena yang dijaga kan tes Timur Tengahnya ya. Ya. Dan Masya ada Allah. bumbu-bumbu khas juga yang kita datangkan dari sana. Masya Allah, Dan Masya nggak Allah. ada. Di Indonesia memang ada penjualannya, cuman kami memilih untuk dari sana langsung. Masya Allah. Pemirsa, di dapur ini tercium bau harum yang luar biasa nih, Kang Chef. Mungkin bisa kita lihat beberapa menu yang sudah disiapkan, Chef ya? Boleh. Baik, Kebetulan kita akan ke dalam ya, insya Allah. Baik. Aroma rempah-rempah seperti jinten dan kayu manis memenuhi udara, menciptakan suasana yang memikat dan menggugah selera. Perpaduan nasi mandi yang berwarna kuning dan daging kambing yang dibakar dengan bumbu khusus menjadi kombinasi yang pas. Ini nasi mandi, kemudian nasi, atau ada menu khusus nasinya? Oh, kita ada banyak. Ada banyak ya? Ini ada nasi nih, ini nasi Uzbek ini. Oh, muslim, Masya Allah. Nasi khas Uzbekistan. Ih, Itu Masya hanya ada di Allah. Ajwa. Masya Allah, Ya, Masya Allah. Ini kapsa. Kapsah, betul. Taburan-taburan kismis, kacang. Ini ada Betul. garnish, Garnish. garnish-garnisnya salad, sambal. Masya Kita Allah. dengan sambal khas Ajwa Resto. Ini dia nih. Ini Masya Allah. Ini dia nih ya, makanan Timur Tengah, tapi sambalnya khas dipadukan mix ya dengan Intinya saya menciptakan menu, pengen merubah cita rasa, bukan merubah ya, Ya. mendekatkan cita Betul. rasa Timur Timur Tengah dengan lidah Indonesia. Masya Allah. Pemirsa, Chef ini punya pengalaman 14 tahun di Timur Tengah. Kemudian ke Indonesia, melanjutkan berjuang sama Ajwa Resto sudah 12 tahun, Chef ya? 12 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini terasa hawa-hawa hangat dan aroma dari sebelah kiri, Chef. Nah, ini dia Ya, menu siap. spesial tadi. Kambing Ya. bakar madu, Chef. Masya Allah. Ini kambing bakar madu Ya. yang sangat terfavorit di sini. Ya, Ini Masya Allah tuh potongan daging kambingnya. Masya Allah. Ini pastinya ajib banget ini. Istimewa. Silahkan boleh pemirsa semuanya dicoba. Ininya coba, maaf. Nggak sabar. Iya. Ini potongan-potongan yang terfavorit. Ini paha makan nih. paha terbaik Ini nih. paha nih. Paha, Masya Allah. Pada berebut orang nanti. Masya Allah, Masya Allah, Ini Masya kita Allah. alhamdulillah banyak pesanan. Ya, iya, iya, iya. Silahkan dilanjut. Masya Allah. Baik, di sini ada kambing bakar madu. Dan ternyata di belakang juga ada menu penyiapan untuk kuah-kuah, ya, marak Iya, sebagainya ya. marah semuanya. Betul, betul.
Dan ternyata selain makanan berat juga ada cemilan, Chef. Ini apa, Chef, ya? Oh, ini bakery ya? Oh ini, ya kita bakery Ajot Resto. Persiapan dari kubus roti. Kita bikin Kubus, sendiri. roti, fatayir ya? Iya, ini patai. Fatayir. Oh, isinya tuh macam-macam ya, Masya Allah. Kita ada 3 varian. Tuna, Daging, keju. Masya Allah, Masya Allah. Sambosa juga nggak lupa ya? Sambosa sama. Kita ada 3 varian. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekali kayaknya nggak sabar nih, kita akan coba seperti apa hidangan persiapan dari Chef Edo ini, Insya Allah. Baik, Chef. Harus dulu, Chef, ya. Kita akan coba ya, Insya Allah ya. Betul. Baik, Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. محسن الأخلاق في الناس أن يدين عاشق قبيل يا خالقي من جديد كما أنت من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kembali di program Jejak Islam, dan kali ini alhamdulillah setelah kita berkeliling di Ajwat Resto, dan kali kita berkesempatan berjumpa langsung didampingi oleh pemilik dari Ajwat Resto, yaitu Al-Ustadz Dr. Khalid Basalam Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustadz, terima kasih atas Sama-sama. kesempatan Ustadz ya. Tadi kita sudah berkeliling Ustadz ke store resto lantai 1, lantai 2, kemudian juga sampai umpamanya ke dapur juga Ustadz. Ini Masya Allah Ustadz. Mungkin pada kesempatan kali ini kita pengen tahu Ustadz, latar belakang dulu awal mula Ustadz mengawali membuka Ajwat Resto seperti apa Ustadz? Iya. Jadi memang saya sendiri pribadi pecinta kuliner gitu kan. Masya Allah. Terutama kuliner Timur Tengah karena memang cukup lama, sekitar 7 tahun tinggal di Madinah. Masya Allah. Dan saya sering keliling dulu di Jakarta untuk pindah dari satu restoran Timur Tengah ke Timur Tengah yang lain gitu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan satu orang teman bernama Abu Yusuf, dan ini persahabatan kami sudah berjalan. Beliau dari Jordan asalnya. Masya Allah. Terus dia sempat ngomong dan mengajak kurang lebih untuk buka usaha sama-sama masak. Saya sempat memberikan beliau beberapa uang, modal, berapa rupiah untuk mencoba dulu buat berapa menu. Setelah saya coba, kok enak masakannya. Masya Allah. Kemudian saya, waktu itu pertama kali di pengajian kami di Kemang, saya minta kepada ibu pemilik rumah agar tidak usah siapkan makanan, saya coba akan siapkan, nanti bisa dicoba. Nah, kami coba 1 ekor domba, terus kemudian beberapa menu-menu yang lain, ternyata pada cocok semuanya. Nah, dari saat itulah muncul ide untuk coba kita masuk ke usaha ini. Nah, usaha ini juga karena sebab yang lainnya, itu karena saya ingin mempromosikan, kita mempromosikan domba. Kita juga ingin mengangkat makanan Timur Tengah karena banyaknya jemaah haji, jemaah umroh kita ya. Jutaan orang kalau akumulasi dalam setahun itu bolak-balik Mekah Madinah, tapi mereka masih banyak yang belum tahu makanan di sana. Atau bahkan mungkin belum berani untuk mencoba karena belum tahu rasa, belum tahu namanya, belum tahu harganya. Nah, di sini kita coba memperkenalkan itu kepada mereka. Masya Allah. Ya, jadi di sini pun menunya itu berisikan dengan nama-nama berbahasa Arab. Masya Allah. Kalau boleh tahu, Ustadz, dulu tahun berapa Ustadz mulai? Idenya awalnya itu tahun 2010. Masya Ya, Allah. jadi sekarang sudah masuk tahun ke-14. Masya Alhamdulillah. Allah. Waktu itu kita sempat 3 tahun di Kalibata City. Iya. Nah, kemudian baru pindah ke daerah Condet. Dan bahkan sekarang di sana ada udah beberapa cabang Ustadz. Insya Allah kita sudah membuka kesempatan franchise mulai tahun ini. Karena saya memang berprinsip waktu dari awal, setelah 10 tahun berjalan dengan pengalaman dan suka dukanya, baru kami beranikan diri untuk membuka. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat kita akan buka di 23 Mei ini, 2024 di Kebayoran. Iya. Kemudian juga akan buka menyusul di Bandung dan insya Allah beberapa tempat-tempat yang lain. Masya Allah. Dan menariknya di tengah kesibukan Ustadz dalam dakwah, bahkan Ustadz terjun langsung Ustadz ya, untuk konsep, kemudian juga pemilihan menu dan sebagainya. Iya Ustadz, betul. Jadi saya menjalankan hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah suka sekali dari seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia proporsional di situ. Jadi akhirnya saya berpikir, kenapa tidak gitu. Sementara juga dalam kehidupan Nabi SAW itu ada satu fase yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 19 tahun. Dari umur 21 sampai umur 40 tahun, Nabi SAW bergelut di dunia bisnis. Dan beliau termasuk seorang saudagar dan pebisnis yang sukses. Maka kenapa kita tidak terjun di salah satu bidang dari bagian kehidupan beliau itu. Masya Allah, baik. Dan juga menarik saat tadi kita sempat lihat juga di saat waktu sholat, aktivitas karyawan juga ketika berapa, ini saatnya ada stop saja. Ya, alhamdulillah di restoran ini kami pasang mikrofon yang itu didengar oleh semua pengunjung. Dan di seluruh office kita juga, karena di lantai 3 ada studio, ada juga di lantai 2, di ruko bagian ujung itu ada
official kita. Maka semuanya bisa mendengarkan, kami ingatkan 10 menit sebelum azan agar bersiap-siap untuk sholat. Dan semua pegawai wajib untuk menuju ke masjid karena semua pegawainya kebetulan laki-laki. Dan semua orderan 10 menit sebelum azan tidak akan diterima lagi. Kita akan terima setelah selesai sholat. Jadi kalau mereka mau bersabar, alhamdulillah. Kalau mereka mau cari restoran lain, silahkan. Yang penting jangan sampai mengganggu waktu sholat. Masya Allah. Dan sholat tidak menghambat rezeki, Ustaz ya? Oh tidak. Buktinya bertambah cabangnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Ustaz, dan nampaknya tadi kita sudah main ke dapur, dan salah satu menu bestsellernya adalah kambing bakar madu, Ustaz ya. Nampaknya perbincangan kita tidak lengkap kalau kita akan coba, Ustaz ya. Masya Allah. Baik, nampaknya Chef Ridho akan masuk, silakan. Baik. Ini langsung hadir, Masya Allah. Mana. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ini yang tadi dimasak di dapur kan? Betul. Wah, kambing bakar madu. Siap. Ini gimana, Zat? Konsepnya, awal mula, Zat? Ya, jadi memang di Ajiot Resto ini kita mempromosikan domba atau kambing. Jadi sebab di masyarakat kita ada dimakan tapi belum terlalu familiar. Bahkan ada beberapa wilayah mungkin yang mereka tidak mengkonsumsi domba atau kambing. Kami biasanya kalau di Idul Adha membagi-bagi melalui yayasan yang Allah amanahkan di pundak kami itu daging kurban. Biasanya pada bertanya, kalau ada sapi nggak? Ada sapi nggak? Mereka kayak tidak familiar gitu, belum familiar dengan domba. Maka muncul ide saya, kenapa kita nggak promosikan domba ini, sementara kita punya banyak sekali hubungan dengan syariat, berhubungan dengan hewan ini. Betul. Yang pertama tentunya masalah Idul Adha. Kita tahu awal kisah Idul Adha itu kan Nabi Ismail tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim kan gitu. Dan Allah gantikan dengan domba kan gitu. Nah, kenapa domba? Kenapa bukan unta atau sapi kan gitu? Berarti ada hikmah tertentu di situ. Kemudian yang kedua, ada hadis Bukhari kalau Nabi SAW gemar sekali makan domba atau kambing. Yang ketiga kita ada akikah. Jadi kalau persepsi orang mengatakan bahwasanya domba atau kambing itu makanan orang Arab itu keliru. Tapi dia makanan umat Islam. Karena kalau akikah, mau dia orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, sama aja. Sama saja ya? Kalau anak laki-laki 2 ekor domba, anak perempuan 1 ekor domba kan begitu. Dan sunnahnya selain membagikan orang lain, kita juga mengkonsumsinya. Betul. Nah, jadi itu alasan kenapa kita banyak ke kambing atau domba. Tapi kita lebih fokus ke domba ya. Masya Allah. Karena domba ini secara postur tubuhnya itu lebih besar dia. Ya, lebih besar. Dia lebih cepat. Makanya dalam Idul Adha pun kalau kita berkorban dengan domba cukup dengan 6 bulan umurnya. Kalau kambing harus 1 tahun kan itu. Masya Allah. Ya. Dan dapat kabar juga bahwa ada salah satu unit usaha Ustadz juga ya terkait ternak kambing tadi ya. Ya, termasuk ada Adhafam. Adhafam ya. Itu kita untuk kebutuhan restoran sendiri. Masya Allah. Dan insya Allah kita juga akan penuhi teman-teman kita yang buka restoran yang membutuhkan konsumsi domba, itu kita juga suplai mereka. Dan juga kita ada fokusnya sih lebih banyak kepada Idul Adha. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini sudah terhidang. Biasanya saya suka pemalu, Ustaz. Tapi mungkin mohon izin, Ustaz, kita mulai. Ustaz. Silakan. Baik, ini domba bakar madu. Kemudian ini apa, Ustaz? Kalau ini mugalgal. Ini potongan daging-daging domba yang ditaruh juga di hot plate pakai paprika, tomat, ya gitu. Dia disiapkan dalam kondisi panas dengan bumbu khas juga. Cuma bedanya kalau mugalgal dikonsumsi dengan roti Arab ini, ya dengan adanya dirobek sedikit rotinya baru dimakan. Ya, Masya Allah. Kalau ini kambing bakar madu bisa dengan nasi, bisa dengan kentang. Masya Allah. Ya, cuman kalau kambing bakar madu ini biasanya kita hidangkan dengan lada hitam. Dengan sambal. Masya Allah. Kalau minumannya ini susu kurma. Kita semua di sini di Ajiot Resto kita gunakan bahasa Arab. Tujuannya supaya jemaah haji, jemaah umroh kita ini kalau ke Mekah sama Madinah, biasanya kan mereka masih nggak pergi ke restoran di sebelah hotel untuk mencoba lah menu. Atau mungkin di restoran hotel sendiri ada makanan mereka nggak coba karena tidak tahu tesnya, tidak tahu bahasanya, tidak tahu harganya. Nah di menu kita pakai nama bahasa Arab. Seperti ini misalnya susu kurma, memang kita namakan halib bitamr. Jadi orang kalau sudah terbiasa di sini orang tahu ini susu kurma gitu. Masya Allah. Jadi seperti itu kurang lebih sama dengan ini KBM misalnya kambing bakar madu dan itu mugalgal dikenal dengan bahasa Arab. Kalau ini KBM kita masih pakai bahasa Indonesia karena memang di Saudi mungkin belum ada yang membuat model seperti ini. Masya Allah. Ya, jadi ini adalah inisiatif dari kami. Tapi kalau mugalgal memang itu
sudah makanan khas di sana. Masya Allah. Ya. Dan tadi kata Kang Sif juga Ustadz berusaha mendekatkan menu Timur Tengah ke taste rasa Indonesia. Betul, seperti misalnya sambal, kita gunakan sambal terasi. Insya Allah. Ya, restoran-restoran Timur Tengah yang lain itu biasanya mereka tomat yang di blender saja. Masya Allah. Baik Ustadz, kita coba dulu Ustadz, silakan Ustadz. Silakan. Masya Allah. Pemirsa, Masya Allah, kita akan coba nih hidangan khas dari Ajwad Resto, dan Alhamdulillah baru sekali ditemui langsung oleh dengan Ustadz ya, Masya Allah. Baik, kita akan coba. Insya Allah, ini bulaga Ustaz ya, seperti ini Ustaz? Iya betul. Betul. Masya Allah. Aduh, agak grogi, buka makanan di hadapan Ustaz langsung. Seperti ini Ustaz ya? Oh, Zen. Ya. Cocok begini. Betul. Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Cocoknya makan jamaah saja, sama insya Allah. Baik, kita coba. Dan ini minumannya. Ya. Baik, Insya Allah. Ini susu kurma. Bismillah. Wah, istimewa. Memang Ustadz langsung terjun langsung untuk QC saja. Mungkin kalau mau dicoba juga yang ini nasi kapsa, sama ini kambing bakar madunya. Masya Allah. Biasanya kalau kesini tuh makannya bisa sendokan, bisa comot juga saja. Boleh, Masya Allah. bebas. Baik, ini gimana? Kita akan coba langsung bersama dengan Ustaz Khalid Basalama. Ini lembut sekali. Ini paha kambing termasuk yang ada keutama saja. Rasulullah senang paha kambing ya. Betul. Kalau mungkin lebih lembut. Dan insya Allah di sini kita sudah sesuaikan dengan sunnah Nabi dari sisi pemotongan. Jadi pisau yang tajam, terus kemudian tidak memperlihatkan alat pemotong itu kepada dombanya, kemudian dibiarkan darahnya mengalir semuanya, gitu kan. Itu semua berpengaruh sekali dengan tidak adanya bau. Seperti antum lihat ini tidak cium, tidak ada bau domba. Betul. Masya Allah. Kemudian juga lembut dagingnya. Masya Allah. Jadi menariknya adalah tetap ada syiar dakwah ya, mendekatkan makanan Timur Tengah. Jadi termasuk tadi di masalah kambing juga. Jadi sana syiar bahwasanya ini bagian dari agama kita juga. Ya? Betul. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Pemirsa, insya Allah kita akan habiskan di belakang layar insya Allah dengan Ustadz. Namun tentu silakan buat pemirsa semua, silakan untuk bisa hadir di Ajwad Resto, beralamat di Condet, Jakarta Timur. Ajak keluarga, kita akan nikmati suasana kehangatan khas Timur Tengah dekat Nusantara bersama dengan hidangan khas dari Ajwad Resto insya Allah. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Semoga kita berjumpa kembali di program Jejak Islam. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يظل يجيء إلى ربوة قرار